kegiatan waktu itu di salah satu tempat, ya saya tidak mengatakan gereja karena masih banyak teman-teman yang salah paham. Dikatakan, oh ke gereja, mana ada gereja yang sampai muat 2.800 orang. Ya itu sebenarnya harus ini lagi ya teman-teman, kalian sudah tahu gereja nggak ada orangnya segitu, kenapa, berarti kan ada apa-apa nih gitu. Maksudnya tuh masjid aja bisa kok ada yang orang segitu gitu kan. Itu sebenarnya harusnya kalian pikir lagi dan pertanyakan lagi itu teman-teman. Jadi di situ waktu itu Lisa duduknya paling depan posisi. Di gedung? Iya. Bukan gereja? Bukan. Di Pontianak? Di Pontianak. Acara apa tuh? Jadi posisinya Lisa lagi duduk yang paling depan waktu itu. Nah terus kita lagi berdoa tuh kok. Koko tahu, mohon maaf ya teman-teman yang nonis ya. Koko tahu doa bahasa roh? Tahu. Nah. Saya kan dulu GBI. Nah itu dia. Jadi kita lagi berdoa bahasa roh teman-teman. Cuma di situ Lisa melihat patung itu. Masa sih ini Tuhan, gitu kan? Saya tatap dalam-dalam itu patung. Masa sih ini Tuhan? Masa Tuhan diciptakan oleh manusia? Gitu kan? Masa Tuhannya terlihat? Masa Tuhannya begini? Masa pokoknya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kepala Lisa saat itu. Terus Lisa bilang gini, ya Tuhan, jika memang Engkau Tuhan yang layak saya sembah, maka bimbing saya menjamahmu. Tapi jika bukan Engkau Tuhan yang layak saya sembah, maka Tuhan yang mana yang pantas untuk saya sembah? Bimbing saya Tuhan. Tunggu sebentar. Waktu Lisa ikut acara itu Lisa masih Kristen, masih Katolik? Iya, masih nonis lah. Iya, maksudnya beragama Katolik waktu itu? Iya, masih. Belum Konghucu berarti? Iya, udah. Kan kita dari Konghucu berarti pindah ke situ. Belajar itu. Loh. Jadi saya kan sama pasangan itu sama-sama Konghucu ya. Nah terus kita pas mencari Tuhan tuh, sama-sama lagi mencari Tuhan tuh. Karena mohon maaf nih, Konghucu itu kan sebenarnya mereka tidak percaya adanya Tuhan. Terus? Nah, jadi terus kita sama-sama mencari Tuhan dan sampailah di sini gitu. Nah, dia juga ikut sebenarnya untuk di situ keyakinan itu. Nah, setelah itu saya mendapatkan ya saya katakan itu hidayah dari Allah. Saat itu saya berdoa di situ, saya tersungkur selama 30 menit ya di situ. Dan saat itu tuh saya mulai memutuskan untuk mencari tahu tentang Islam, memperdalami Islam sebenarnya. Nah, dan karena saya memilih Islam, pasangan ini tidak nggak terima Islam. Iya, nggak terima. Oh, jadi sama pasangan, sama suami yang masih beragama Konghucu, waktu itu sama-sama mencari kebenaran lagi gitu. Iya, mencari kebenaran. Terus ikut acara gereja gitu. Kita ikut kegiatan semua. Iya, ikut acara gereja lagi. Betul. Oh, itu yang diikuti acara gerejanya Katolik atau Protestan? Katolik. Kalau tadi bicara bahasa roh bukan Katolik. Kalau bahasa roh itu karismatik biasanya. Dia Katolik di situ. Katolik? Iya. Katolik kok ada bahasa rohnya? Nah, itu dia. Terus. Jadi kan banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala kita kan. Jadi pokoknya itu Lisa tuh berperang dengan pemikiran sendiri. Lihat kegiatan-kegiatan, kalau untuk kemanusiaannya sama aja kan. Nah, seperti itu. Nah, setelah dari ikut acara itu, terus perjalanan ke Islamnya gimana? Perjalanan ke Islamnya, nah dari untuk ke Islam ini tadi, waktu itu kan kita ada pandemi ya di tahun 2000. Oh iya, Corona ya. Corona apa COVID ya? Ya itulah terus? dia ya. Nah jadi di situ Lisa tuh kan karena suka baca ya kok ya. Tapi waktu itu bacanya buku-buku motivasi nih. Kayak gitu. Terus? Nah jadi buku di lemari Lisa tuh udah Lisa baca semua. Tapi karena pandemi itu kan membosankan banget kita di dalam rumah ya. Saya pikir gini, ada nggak sih masih buku yang bisa dibaca gitu kan? Cari-cari, bongkar-bongkar lemari, ada tuh satu buku yang belum dibaca. Buku apa? Dan itu udah usang. Fisiknya juga nggak utuh. Di rumahnya ya, di Lisa. rumah Lisa. Terus? Jadi Lisa ambil, dan itu Al-Qur'annya babysitter Lisa. Oh, Qur'annya babysitter. Betul. Terus Lisa baca? Baca, ada terjemahannya. Oke, terus? Nah, di situ baca tuh dari juz 1 sampai ke juz 5. Kan nggak paham tuh. Kayaknya tuh ini bahasa Al-Qur'an kok tinggi banget ya gitu. Terjemahan tuh padahal ya? Terjemahan padahal. Terus? Nggak sampai otak tuh mikirnya gitu. Apa ini maksudnya? Apa ini maknanya? Apa ini pemahamannya? Kayak gitu kan. Terus Lisa sempat jatuh sakit juga sampai diinfus 3 botol karena terlalu berpikir mungkin ya. Terlalu berpikir. Terus, tapi saya masih penasaran nih. Ini benar gak sih kayak gitu? Terus? Saat Lisa baca itu tuh
otak ini kayak nggak nerima, nggak sampai, tapi hati itu merasa nikmat. Oh, terus berapa lama tuh? Dalam waktu berapa lama? Belajarnya, maksudnya bacanya. Nggak membacanya. Itu Lisa dalam satu hari itu paling tidur 3 jam lah, 2 jam atau 3 jam. Pokoknya benar-benar belajar benar gitu. Mungkin itu juga karena terlalu keras, karena penasaran ini tadi. Penasaran itu tadi. Jadi terus kita baca-baca. Kalau Lisa udah capek nih baca Al-Qur'annya, Lisa cari di setiap ayat itu, cari di Google, cari di di sosial media lah ya, cari di YouTube dan lain sebagainya. Sampai Lisa tuh ketemu video-videonya Ustadz Hanan Attaqi dan juga Adi Hidayat. Nah itu Masya Allah itu keren banget menurut Lisa. Oh begini maksudnya. Dan Lisa juga mempelajari itu dari kita yang terkenal itu 25 Nabi ya. Nah, Lisa runut tuh dari 25 Nabi itu, dari penciptaan Nabi Adam sampailah ke baginda Rasulullah SAW. Nah di situ kalau di sini berarti yang lebih hebat harusnya penciptaan Adam dong. Adam alaihissalam. Karena tidak punya bapak, tidak punya ibu. Betul. Nah, itu dia. Terus? Nah, terus ini nih menarik nih gitu. Nah, terus Lisa terus belajar sampai di juz 9. Nah, sampai di juz 9 itu mulai nih tergerak nih. Yang tadinya jahiliyah banget ya kan, yang tadinya tuh mohon maaf nih terbuka banget. Nah, terus mulai mencoba untuk menutup diri. Maksudnya tuh dari pakaiannya kayak gitu. Udah mulai dibilang gila tuh. Oh gitu? Lah, belum masuk Islam tapi sudah mulai nutup diri? Iya. Karena Lisa kan membaca di terjemahannya kan. Nah di situ Lisa baca di terjemahannya itu tuh memang kita semuanya harusnya begitu. Iya. Gitu. Ya. Nah jadi tuh mulai tuh berpakaian yang mulai tertutup. Tuh udah mulai dibilangin gila. Sama pasangan. Oh, sama suami waktu itu. Terus? Ya, kamu nih semakin belajar bukannya semakin pintar, kok semakin gila gitu. Terus? Jadi semakin gila, semakin bodoh. Memang apa yang kamu pelajari gitu? Saya diam aja lah. Dia tahu Lisa belajar baca Quran? Baca Al-Quran ya, dia tahu. Karena dia tahu saya suka baca. Oke. Terus? Akhirnya selesai membaca Qurannya? Selesai. Terus ngulang lagi gitu. Oh, berapa kali? Sampai berapa kali? Masya Allah. Itu baca terjemahan 3 kali selesai. Masya Allah. Karena terus? Itu dia tadi, Lisa baca Al-Quran itu semakin dibaca kok semakin nikmat. Buku-buku yang Lisa baca itu, kalau yang tebel-tebelnya segini, itu bisa habis itu kurang dari 1 minggu udah habis. Bisa baca. Saking ininya kan, nggak ada kegiatan lain gitu kan. Nah, terus baca-baca, tapi kok yang ini beda. Coba deh kita baca buku yang biasa. Baca 1 kali, udah selesai. Baca yang kedua mungkin masih ada terasa asik. Baca yang ketiga udah bosan. Tapi kalau Al-Quran itu semakin kita baca semakin nikmat. Itu yang Lisa. Walaupun diulang ya. Walaupun diulang, semakin sering diulang malah justru semakin nikmat. Masya Allah. Ya. Ada ayat-ayat tertentu nggak yang menyentuh hati dan pemikirannya Lisa? Dapat di Al-Fatihah aja itu udah Masya Allah. Oh, baru di Al-Fatihah tuh ya? Iya, baca di Al-Fatihah aja itu Masya Allah. Loh, kemana aja sih aku kemarin gitu. Allah sudah katakan begini loh, mintalah kepada Allah kan. Terus Allah tuh sudah mengatakan jalan yang lurus tuh hanya kepada Allah gitu. Betul. Nah, jadi tuh menurut Lisa, Al-Fatihah aja itu kalau kita paham maknanya, kita dalami benar-benar, itu Masya Allah luar biasa sekali, dahsyat sekali itu. Iya. Baru di Al-Fatihah tuh ya. Terus, di Al-Fatihah. Dan setelah Lisa membaca itu, berapa lama yang Lisa butuhkan sampai Lisa bersahadat? Sampai di tahun 2022, dari tahun 2020. Oh, berarti 2 tahun? Iya. Kenapa nunggu begitu lama? Kan Lisa nggak tahu, Bu. Nggak tahu gimana? Nggak tahu cara masuk Islam? Kan? Iya. Maksudnya nggak tahu cara masuk Islam? Iya, karena kan belajar otodidak kan. Iya. Itu nggak ada gurunya gitu. Nah, sampai mereka bilang, Lisa tuh udah mulai, ini nih, mungkin karena teman-teman juga, Lisa kan punya marketing itu banyak ya. Nah, mereka tanya nih, kamu nih hari ini ada guru nggak belajar Islam? Kamu sekarang udah belajar Islam? Iya nih Kak, gitu kan. Kamu ada gurunya nggak? Guru? Memang guru. Gitu kan. Iya, kakak ada komunitas nih, salawatan gitu kan, salawatan burda. Terus kakak ada ini nih, Lisa mau ikut? Oh boleh, gitu kan. Jadi yaudah, Lisa ikut tuh, itu marketing Lisa tuh. Lisa ikut, loh kok nikmat gitu ya. Salawatan kayak gitu. Nah itu Lisa sampai aduh bercucuran air mata gitu kan.
Ih, kok nikmat banget ya? Berarti pada waktu itu setelah Lisa mengikuti kegiatan itu, Lisa sudah mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. Iya, karena di dalam Al-Quran itu udah dijelaskan semua. Iya, tapi kalau di Quran kan mungkin belum menceritakan kehidupan. Iya, Lisa udah baca bukunya juga. Sirah Nabawiyah sudah baca? Betul. Masya Allah. Terus? Jadi dari Al-Quran itu kan karena tadi tuh, ini nggak paham nih. Jadi tuh kayak nyambung ke buku satu gitu loh. Oh, berarti aku butuh buku ini nih, gitu. Terus Lisa cari tuh bukunya gitu. Nah, itu kan kalau di Shopee butuh waktu untuk pemesanan. Masih bisa lah Lisa nunggu gitu kan. Tapi kalau yang tadi benar-benar kehabisan buku mau ke Gramedia, itu kan protokolnya kita mau ke mall tuh ini nggak boleh. Dan Lisa tuh malas ikut-ikutin kayak gitu. Bukan orang yang taat peraturan juga. Maaf ya. Terus? Nah kayak gitu. Nah terus tuh ya udah Lisa pesan di Shopee. Jadi buku-buku yang memang Lisa butuhkan, oh ini kesini nih, ini kesini nih. Sampai Lisa baca juga Latahzan itu, menurut Lisa masya Allah banget gitu di Latahzan itu. Terus? Kayak gitu. Nah terus di situ udah Lisa ikut kakak aja di sini gitu. Nah ikutlah kita nih kegiatan-kegiatan kayak gitu tuh. Oh masya Allah. Terus dari satu ini dikenalkan lagi ke satu, dikenalkan ke satu, dikenalkan ke satu, sampailah Lisa tuh juga oh kayaknya seru nih kalau misalnya punya komunitas sendiri gitu kan. Kita ada sedekah, bukan sedekah, puasa sunnah, gerakan puasa sunnah itu yang setiap hari Kamis. Nah berbagi puasa sunnah. Nah jadi di situ Lisa ikut tuh setiap hari Kamis berbagi. Terus ada juga jadi sesekali Lisa bawa anak-anak Lisa ke situ. Nah itu loh yang bikin anak-anak Lisa tuh, iya mami, Cece mau dong kayak gini, Cece mau dong pakai hijab, Cece mau dong pakai apa namanya, pakai niqab gitu. Oh, jadi mulai tertarik gitu ya. Iya. Yang paling besar anak umur berapa sekarang? 14. Oh, udah 14. Yang paling kecil? Paling kecil 8 tahun. 8 tahun. Nah, terus akhirnya gimana? Pada waktu sebelum memutuskan masuk Islam, ngasih tahu suami nggak? Enggak lah. Kena marah terus. Oh, kena marah terus. Tetap akhirnya memutuskan untuk masuk Islam tanpa sepengetahuan suami. Iya, tanpa. Jadi tuh itu juga ini cerita ya di sini ya. Kamu dari tadi apa? Dari tadi cerita. Iya, soalnya kita lompat-lompat kan ceritanya kan. Nggak apa-apa, saya justru lagi mencoba merunutkan. Tadi sudah baca Quran, sudah belajar, sudah baca buku segala macam. Dalam waktu 2 tahun kan baru bersyahadat. Iya. Nah, maksud saya ini perjalanan ke bersyahadatnya ini diusir dulu dari rumah. Oleh suami? Diusir dari rumah karena ketahuan sholat. Oh, sudah mempraktekkan sholat? Oke. Diusir karena ketahuan sholat, pas itu kan sholat maghrib ya. Sholat maghrib kan 3 rakaat tuh. Iya. Nah, jadi baru 2 rakaat, ketahuan sholat, suami pulang dari toko bangunan, terus cek, apa ini gitu kan. Dan kami lagi sholat sama anak-anak, lagi praktek sholat nih. Dan waktu itu tuh mungkin cara saya wudhu sama bacaan sholatnya masih nggak tahu lah, pokoknya entah apa yang dibaca lah, pokoknya niat aja di situ. Nah terus di situ apa ini gitu kan. Nah itu mau kena anak-anak saya, diambil, ditarik dari belakang, dibawa ke depan, dibuang, dibakar. Aduh, susah kalau udah cerita yang itu. Soalnya saya melihat sendiri kan, bukan hanya dibuang tapi dibakar gitu. Tuh anak-anak saya tuh kejar, papi, Cece mau itu punya Cece gitu. Itu saya kalau ingat itu tuh rasanya anak-anak saya, ya nama anak-anak kan, kayak lunjak-lunjakan dia itu, kekecewaan dia mengekspresikan bahwasanya ini milik dia, kenapa diambil gitu. Nah kayak gitu, jadi tuh terbayang-bayang rasanya kalau dibuang, dibakar, terus ternyata juga mukena saya, terus sajadah Al-Quran tuh dibuang, dibakar. Cuman waktu itu untuk Al-Quran saya itu nggak sampai gosong gitu ya, nggak. Sempat dibakar Qurannya? Iya, Qurannya sudah sempat terbakar? Dibuang, nggak sempat dibakar. Jadi karena dia ambilnya kan di mukena dulu, dibakar di mukena dulu. Nah dibuang, dibakar, terus udah itu saya pikir hanya itu aja. Ternyata kami hari itu juga diusir. Lisa dan keempat anaknya? Iya, sebenarnya bukan dan keempat anaknya, cuman pilihannya gini. Kalau kamu masih belajar Islam, kamu keluar dari rumah ini karena haram hukumnya kamu sholat di dalam rumah ini. Tahu-tahuan kata haram dia? Iya. Tahu dari mana deh? Terus? Nah, jadi kamu diharamkan untuk sholat di rumah ini. Kamu boleh keluar, kamu boleh bawa anak-anak
keluar dari rumah ini, tapi jangan satu benda pun dibawa keluar dari rumah ini. Waduh. Terus akhirnya hari itu keluar juga? Enggak. Oh enggak. Terus tunggu. Cinta dunia. Oh cinta dunia. Karena waktu itu mungkin udah terlalu nikmat ya di dalam rumah itu. Ya itulah kampret John ya. Karena semua difasilitasin ya kan. Nah saya juga mikir kan kalau misalnya saya keluar bawa anak 4, sementara saya juga waktu itu kan apa-apa semua ya dikerjain orang. Saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begitu gitu kan. Jadi semuanya anak-anak saya juga saya kemarin orang yang bantu untuk ngurus. Saya nggak bisa ngurus anak gitu. Nah jadi masih bertahan di situ. Berapa lama? Cukup lama ya, hampir 1 tahun kayaknya. 1 tahun. Tapi lama-kelamaan saya juga nggak tahan karena sering diusir itu, berkali-kali diusir itu, dan juga sholatnya saya nggak tahan, sembunyi-sembunyi terus. Oke. Oh, jadi selama setahun itu Lisa masih tetap sholat? Tetap sholat tapi sembunyi-sembunyi. Jadi sholatnya itu di luar dari rumah, di tempat cuci piring, di WC gitu, depan WC, di bawah pohon jambu gitu. Di depan WC tuh, di depan WC di dalam rumah maksudnya? Iya, di dalam rumah. Di rumah sendiri gitu? Iya, di rumah sendiri. Jadi tuh ini kan WC-nya di sini, terus ada pintu keluar untuk ke belakang kan. Nah, jadi tuh di depan sini nih, bukan pas di depan WC-nya benar-benar. Iya. Nah, kayak gitu. Terus akhirnya setelah nggak tahan setahun Karena itu? sering disakitin juga kan, sudah secara ya kata-kata itu udah pasti ya kan. Terus secara fisik, saya udah nggak tahan kayak gitu. Anak-anak saya juga sampai biru-biru. Mohon maaf sebelumnya, tidak mengurangi rasa hormat saya sama dia. Dia tidak salah, hanya saja dia belum tahu. Oke. Gitu. Nah, terus akhirnya ketika sudah nggak tahan gimana? Akhirnya waktu itu gimana? Iya itu. Tadi sampai saya menemukan film kisahnya Umar bin Khattab? Iya. Yang berseri? Iya. Enggak yang berseri. Yang berseri bukan? Langsung kayaknya. Yang Satu film? Satu film. Terus? Nah, itu kan Umar kan juga